seolah-olah nanti ada kesan dari teman-teman saudara-saudara saya di Demokrat bahwa mempolitisasi kasus Senturi ini dan bisa mengulur-ngulur sampai tahun 2013 ya, tidak jelas selesainya, sehingga itu akan menyandra Partai Demokrat dan kasus ini semakin bisa dipolitisasi. Saya menginginkan dimasukkan salah satu poin, dipertegas bahwa kasus Senturi harus diselesaikan dalam tahun ini. Ya, pemirsa, itu tadi janji Abraham Samad untuk menuntaskan kasus Senturi. Kita akan membahas soal itu dan juga beberapa hal lain yang menyelimuti kasus Senturi hingga saat ini. Saat ini saya berada di gedung DPR RI Jakarta bersama 4 narasumber. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Kita mulai dari kuasa hukum Antasari Azhar Magdir Ismail. Selamat sore. Pak Magdir. Juga ada anggota tim Was Senturi Sultan Batugana Siregar. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Utara dan juga ada Pak Akbar Faisal. Selamat sore Pak Akbar. Dan juga ada Adi Masardi, pengamat politik. Selamat sore, Adi. Saya ingin ke Pak Magdir terlebih dahulu. Hari ini di hadapan tim Was Senturi, Pak Antasari Azhar membantah bahwa telah mengatakan ada pembicaraan soal bailout Senturi pada rapat di bulan Oktober tahun 2008. Mengapa bantahan ini baru dikeluarkan sekarang, Pak Magdir? Saya kira saya sudah bicara itu sebelum 15 Agustus. Mengatakan bahwa tidak pernah ada pembicaraan Pak Antasari yang mengatakan bahwa pertemuan tanggal 9 Oktober itu membicarakan bailout Bank Senturi. Hanya saja kalau dari catatan saya yang membuat saya terus terang agak terkaget-kaget, ada beberapa orang, ya saya sebut contoh misalnya Andi Arief, tanggal 10 Agustus mengatakan bahwa Antasari itu berbohong dan menyesatkan. Kemudian Denny Indrayana juga mengatakan hal yang sama pada tanggal 10. Lantas seorang anggota DPR, sahabat kita Ruhut Sitompul, sahabatnya beliau ini, juga mengatakan bahwa pernyataan Antasari itu tolol. Ya. Lantas dilanjutkan dengan pernyataan Aksanul Kossasih tanggal 16 Agustus. Menyatakan hal yang sama bahwa apa yang dikemukakan oleh Antasari itu berbohong. Kemudian Didi Irawadi sampai terakhir tanggal 25 Agustus, menurut catatan saya, dia masih mengatakan bahwa Antasari berbohong. Ini terus terang buat saya terus terang agak miris gitu ya. Ini pemimpin-pemimpin di Republik ini, ya, mereka membaca atau mendengar atau tidak apa sesungguhnya pernyataan Pak Antasari itu. Pernyataan sesungguhnya kalau kita dengarkan adalah begini, soal Bank Senturi saya tidak tahu. Betul. Tapi soal merencanakan sesuatu saya tahu. Jadi merencanakan sesuatu ini maksudnya apa, Pak Magdir? Saya kira sepanjang yang saya ikuti dari pembicaraan dengan Pak Antasari adalah ketika beliau didatangi oleh Pak Budiono. Yang mau di bail out oleh Bank Indonesia itu adalah Indofor Bank. Ya. Dan saya kira kalau menurut hemat saya ya, saya terus terang jelas saya agak sedikit cukup banyak membaca tentang Bank Sentral. Ya. Fungsi Bank Sentral itu memang kalau ada bank yang kolaps, maka mereka melakukan kegiatan mereka yang disebut sebagai lender of last resort. Jadi merencanakan itu terkait merencanakan dalam posisi Bank Sentral melihat bank yang akan berdampak sistemik. Okay. Nah ini soal pembuktian kemudian ya kan, apakah sistemik atau tidak. Nah jadi apa yang dikemukakan oleh Pak Antasari itu sebenarnya adalah itu, bahwa beliau didatangi oleh Pak Budiono. Pak Budiono menyatakan akan ada tindakan melakukan bailout terhadap Bank Senturi, terhadap Bank Indofor. Nah, kemudian kan dikatakan seperti dikatakan oleh Pak Antasari tadi siang bahwa beliau agak tidak sepakat karena mengingat Indofor Bank ini mengalami kesulitan keuangan itu sudah sejak lama. Oke. Ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Kita berhenti di situ dulu, Pak Magdir. Saya ingin ke Pak Akbar Faisal terlebih dahulu soal bantahan yang dikatakan Antasari Azhar tadi di hadapan Anda dan kawan-kawan. Anda percaya bahwa memang Antasari Azhar tidak mengatakan hal tersebut yang seperti dikutip sebelumnya di mana-mana? Ataukah memang ada sesuatu di balik ini terkait pertemuan Setgab malam sebelumnya misalnya? Gini Mbak ya, sejak dari awal ketika kontroversi ini muncul dan kemudian ada bantahan dari Presiden secara langsung dari Istana, saya katakan bahwa pernyataan Pak Antasari ini apakah lengkap atau tidak yang kemudian mendapat bantahan dari kawan-kawan seperti yang diungkapkan oleh Bang Magdir tadi, itu bagi kami itu bukan hal baru. Itu bukan data, informasi baru yang bukan bagi kami yang mengikuti kasus ini, bukan hal baru. Jadi kemudian ketika muncul
perdebatan yang luar biasa sampai ada kata mohon maaf goblok dan tolol segala macam seperti yang Bang Magdir bilang tadi. Saya tidak terlalu menanggapi, yang menurut saya ya biasalah, itu kan perilaku orang-orang yang terlalu mencintai untuk kemudian ya udah seperti itulah. Nah, tetapi yang ingin saya katakan begini, pengakuan dari Pak Antasari tadi ini bahwa memang dia katakan tadi bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa itu Presiden membahas soal senturi dan tidak. Dia katakan tadi itu. Tetapi sekali lagi saya katakan, kenapa penting pertemuan tadi ini bagi kami? Karena menurut saya dan teman-teman yang mengikuti kasus ini, sekali lagi, ini tidak berdiri sendiri, Mbak Selda. Kami mendapat banyak informasi bahwa sebenarnya ada pertemuan-pertemuan lain, bahwa kemudian Pak Antasari hadir pada pertemuan tanggal 9 itu, yaitu yang dihadiri, yang kemudian kami bahasakan semacam pengkondisian. Saya sudah katakan tadi pada saat kami bertemu dengan Pak Antasari bahwa ada 6 pertemuan yang dihadiri oleh para bankers yang kemudian berujung pada permintaan kepada pemerintah untuk dilakukan semacam tindakan yang dibahasakan sebagai blanket guarantee. Pak JK menolak. Pak JK kalau dapat informasinya itu ada dari 6 pertemuan cuma 2 yang dihadiri oleh beliau. Saya tanya sama Pak JK, Pak, kenapa cuma hadir 2 kali? Dia bilang, saya nggak diundang lagi karena mereka sudah tahu sikap saya menolak blanket guarantee itu. Blanket guarantee saya tolak karena akan menyedot lagi uang negara 200 triliun. Padahal BLBI yang baru berlangsung dan belum selesai sampai sekarang itu menggelontorkan uang 660 miliar. Kembali pada Antasari, menurut saya itu bukan hal yang baru. Yang penting adalah kami mendapat penegasan bahwa ada sesuatu di balik ini. Kalau kita sedikit lebih mencermati apa yang dikatakan Pak Antasari tadi, dia katakan begini, kenapa Pak Budiono datang pada saya sebagai Ketua KPK untuk membahas tentang rencana kebijakan terhadap Bank Indover yang ada di Belanda dengan alasan yang sama dengan Senturi, tetapi ketika membelot Bank Senturi kok tidak datang sama saya? Nah, itu kan banyak pertanyaan. Pak Akbar, saya harus hentikan Anda di situ, kita harus jeda dulu. Nanti juga kita akan bahas apa sebetulnya hubungannya rapat Setgap tadi malam dengan keterangan Antasari hari ini. Betulkah seperti tudingan beberapa pihak untuk mengendalikan keterangan Antasari? Kita akan jawab sesaat lagi di Metro hari ini. Kata kunci. Ya, pemirsa, kembali lagi dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Kita akan lanjutkan perbincangan ini bersama keempat narasumber kami. Sekarang adalah gilirannya Pak Sutan Batugana. Pak Sutan, benarkah rapat Setgap tadi malam itu untuk mengendalikan keterangan Antasari? Sebelum saya jawab itu, saya mau menyampaikan sedikit apa yang disampaikan kekecewaan Pak Magdir Ismail tadi ya, bahwa kawan-kawan tiba-tiba begitu bergejolak menanggapi ini. Karena apa? Yang ada kan di mass media mengatakan bahwa seolah-olah Pak SBY ada rapat khusus untuk Bank Senturi itu yang ada. Kok kita kan terkaget-kaget, kenapa baru sekarang? Tapi oke lah, itu sudah selesai, sudah dijelaskan beliau. Itu mungkin kesalahpahaman saja mungkin ini komunikasi harus penting kita ini kan. Sudah itu tadi sudah dibantai itu semua. Yang penting bagi kita adalah bahwa semua yang disampaikan Pak SBY dan sama yang disampaikan Pak Antasari dan sesuai dengan apa yang disampaikan pengacara itu nggak ada sangkut pautnya dengan Bank Senturi, kan demikian. Tapi ini digoreng oleh kawan-kawan seolah-olah macam ada di sana, makanya ramai betul hadir tadi. Ada 2 yang keuntungan pada hari ini. Pertama, jelas permasalahannya. Kedua, orang tim UAS hadir semua. Itu pemicu juga ini menurut saya. Jadi itu yang jawab yang ini. Kedua, tentang rapat Setgap itu saya kira Setgap kan biasa kan rapat. Rapatnya bukan terkait keterangan Antasari hari ini? Bermacam-macam yang dibicarakan. Berarti termasuk ya, bermacam-macam. Ya termasuk yang hari ini juga. Tapi kita biasa-biasa saja. Kan biasa-biasa, nggak ada masalah kan. Tahu lihat aja tadi orang-orang Setgap juga. Lihat aja kembali antara kita dengan kita kan biasa itu kan. Serang-serangan gitu. Tapi tujuannya kan baik. Yang paling penting bagi kami, Demokrat selalu welcome. Kita buka terang-benderang misteri ini, tapi dengan syarat kembalikan ke proporsinya. Tim UAS itu hanya ngawasi, nggak bongkar-bongkar lagi. Apa yang disampaikan oleh Pak Akbar tadi itu juga, kalau semua mau dipanggil, ya kembali kita bikin pansus lagi, kan mencederai apa yang diamanatkan oleh paripurna. Itu saja. Kalau memang ada novum, tadi kita pikir gitu, ada bukti baru, silakan, nggak apa-apa. Bukti baru ini bisa mementahkan bukti yang lama atau memang menambahi, melengkapi. Bagi kita kan di pikiran kita tadi itu, tapi ternyata kan tidak. Makasih.
Gini saya melihat bahwa teman-teman dari tim Was Senturi ini sedang mencoba mengembalikan skandal Senturi ini kepada track yang benar. Track yang benar itu adalah bahwa ini skandal politik soal kebijakan, soal abuse of power. Nah kemarin itu yang tadi pagi itu yang saya lihat pernyataan Antasari ini makin menjelaskan bahwa ketika Presiden Yudhoyono menghadap kepada Tuhan tanggal 15 itu yang dia bilang di hadapan Tuhan, dia menyatakan bahwa tidak pernah ngomong Senturi, itu benar dan itulah sebetulnya inti kegalauan Pak Antasari. Waktu rapat sama gua kan nggak ngomong soal Senturi, tiba-tiba kok kejadiannya Senturi, kira-kira gitulah yang kegalauan Pak Antasari. Nah kemudian Senturi ini saya yakini betul bahwa ini soal politik, soal kebijakan politik yang salah. Nah kalau abuse of power itu selalu memunculkan dua hal pelanggaran hukum, yaitu kalau bukan pelanggaran HAM adalah korupsi. Jadi startnya dari kebijakan politik dulu. Kalau ini kebijakan politiknya dinyatakan salah, dan kemarin itu kan kalau kita flashback, hak angket Senturi itu menyatakan bahwa ada masalah dengan rekayasa bailout Bank Senturi ini, sehingga muncul opsi C. Nah seharusnya memang karena ininya tracknya politik, seharusnya memang ditingkatkan ke politik, yaitu hak menyatakan pendapat, kemudian dikonfirmasi ke MK. Kalau kata MK iya berarti dilanjutkan, kalau tidak berarti di close. Nah jadi sepanjang kasus politiknya tidak diselesaikan, ini ke bawahnya soal pelanggaran hukumnya juga akan hilang. Baik. Tapi sebaliknya kalau abuse of power-nya bisa dibuktikan, ini otomatis skandal korupsinya akan terungkap. Oke, kita berhenti di situ dulu, Mas Adi. Nanti kita akan lanjutkan. Kita akan juga bahas berikutnya tentunya penyelesaian seperti apa lagi yang masih bisa kita harapkan dari kasus Senturi ini. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. KwaZulu Natal sulit diucapkan dan lebih sulit lagi dikendarai. Terdengar seperti sebuah tantangan untuk di All New Ranger. Di sini, saat tidak ada jalan lagi, Ranger terus maju. Meski beban berat, tenaga yang dihasilkan tetap dahsyat. Diciptakan untuk segala tantangan, di All New Ranger. Saya Triano, peraih medali perak angkat besi Olimpiade London 2012. Saya Eko Yuli Irawan, peraih medali perunggu angkat besi Olimpiade London 2012. Untuk jadi juara perlu latihan keras dan makan makanan bermutu. So nice, makananku. JMS juara, makan so nice. So nice, enak bermutu dari So Good Food. So nice, makanan para juara. Masa kita jadi anggota DPR hanya Ya, pemirsa, kembali di Metro hari ini kami masih melanjutkan pembicaraan atau perbincangan hari ini dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Saya ingin ke Pak Akbar Faisal sekarang. Pak Akbar, penyelesaian seperti apa yang masih bisa diharapkan masyarakat sehingga Senturi ini tidak terus saja berputar dan memusingkan masyarakat? Jikalau saja seluruh lembaga pengambil kebijakan menyangkut kasus ini mau disiplin dengan tupoksinya, maka dua. Pertama, aparat penegak hukum yang memang telah mendapatkan rekomendasi dari paripurna Senturi pada tanggal 3 April pada tahun 2010 segera menyelesaikan hukumnya, hukum perbankan dan segala macam. Tetapi yang kedua yang tidak bisa kita lupakan seperti yang dikatakan Mas Adi tadi, segera DPR kembali ke kitoh. Ini adalah ranah politik, dan politik bukan sesuatu yang tidak diakui dalam konstitusi kita. Ini persoalan tata negara kok. Opsi C kemarin kan sudah keputusan politik. Sebenarnya itu. Tetapi kan seperti yang selalu dikatakan Pak Sultan terhadap saya, Anda fraksi kecil dan kemudian saya harus paham soal itu, adalah ini kan ranah politik, ranah hukum tata negara, ada penyalahgunaan kebijakan di sini. Maka itu yang harus diambil. Kata yang namanya hak menyatakan pendapat menjadi sangat relevan di sini. Seandainya saja Hanura, fraksi paling besar, ini sudah selesai. Tidak untuk menjatuhkan presiden. Yang ingin saya nyatakan adalah termasuk dengan apa rapat tadi malam Setgap itu. Sebenarnya kalau saya berada di sekitar presiden, mohon maaf Pak Sultan, saya akan mengatakan pada Bapak Presiden, ini mungkin saja beliau ini tidak mendapatkan masukan yang pas ya. Masukan yang didapat dari orang-orangnya biasanya kadang-kadang ngomporin gitu. Ini mari kita selesaikan bersama ini kasusnya. Pak Akbar, kita harus jeda azan maghrib. Mohon maaf, saya potong dulu, nanti kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Metro hari ini.
Ya, kembali di Metro hari ini yang kami lanjutkan perbincangannya dalam headline news pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya akan langsung ke Pak Akbar Faisal untuk melanjutkan tadi sempat terpotong. Silakan Pak. Yang saya maksud tadi itu adalah sambil menunggu langkah-langkah penyelesaian dari para lembaga penegak hukum, DPR sendiri harus sudah menyiapkan sebuah pintu masuk untuk kembalinya tanda petik kasus ini ke ranah yang sebenarnya Anda menggunakan bahasa yang sangat bagus tadi, Mas Adi. Ini harus segera diselesaikan secara politik. Karena yang saya khawatirnya begini, asumsi yang sampai sekarang ini bertahan adalah sebuah kasus yang melibatkan orang berkuasa tidak bisa diselesaikan selama dia berkuasa, itu berjalan, dan itu tidak bagus bagi penegakan hukum kita. Seakan-akan hukum hanya berlaku kepada orang yang tidak punya kekuasaan, nggak bagus. Saya mau tahu sikapnya mohon maaf Pak Sultan, saudara saya, apakah masih sikapnya seperti ini misalnya ketika Pak SBY tidak jadi presiden lagi kan gitu ya. Sejarah menunjukkan pada kita bahwa ternyata tidak seperti itu. Kurang apa Pak Harto pada saat itu. Nah, maksud saya terlepas soal yang agak subjektif itu, kita bawa ke ranah yang sebenarnya. Kita selesaikan. Bisa saja memang presiden tidak salah di situ. Bisa saja. Dan yang namanya menjatuhkan presiden susah. Jauh itu. Saya sudah mempelajari, meskipun saya bukan ahli hukum tata negara, ini repot. Panjang sekali prosesnya. Tetapi setidaknya kita ada pintu masuk untuk menyelesaikan. Sudah terlalu lama bangsa ini tersandra oleh kasus ini. Pak Makmur, penyelesaian di ranah hukum itu masih bisa? Saya kira begini, persoalan pokoknya sekarang ini kan yang belum selesai itu adalah di ranah hukum. Ya. Ranah politik sebenarnya sudah diselesaikan oleh teman-teman ketika dengan opsi C. Dengan opsi C itu. Nah, masalahnya sekarang adalah apakah bukti-bukti yang diserahkan oleh teman-teman tim ini dulu, ya, termasuk tim pengawas ini, itu bisa menjadikan bukti atau tidak secara hukum bahwa ada penyalahgunaan kewenangan, ya, di dalam pemberian FPJP ini. Kalau Anda kata pemberian FPJP-nya itu tidak salah, yang mesti dilihat adalah pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya ini ada abuse of power atau tidak? Ini yang jadi persoalan. Makanya seperti saya katakan tadi, kalau kita mau berkaca melihat di bank-bank sentral di luar negeri, bank-bank sentral yang lain, mereka itu ada transparansi yang jelas gitu. Misalnya seperti di Inggris, dalam waktu 1 minggu sejak bank sentral itu membuat keputusan itu diumumkan kepada masyarakat. Ini loh alasan kami membuat keputusan seperti itu. Nah, ini yang tidak ada pada kita. Akibatnya apa? Sampai sekarang ini sudah hampir 3 tahun orang disandra oleh kasus Bank Senturi ini, seolah-olah ada hengki-pengki ya ketika kebijakan bailout itu dikeluarkan. Nah, saya kira ini yang mesti segera diselesaikan. Secara hukum mesti diselesaikan dan secara politik mesti diselesaikan. Sekarang tinggal sekali lagi, apakah bukti-bukti yang diberikan oleh teman-teman dari DPR ini dulu bisa digunakan oleh KPK atau tidak? Ya, terus terang saya tidak tahu buktinya itu seperti apa. Kalau andai kata saya diberi kesempatan untuk membaca bukti yang ada, tentu saya bisa berpendapat seperti apa. Paling tidak ya. Baik, saya kira begitu. Pak Sultan, hengki-pengkinya apa sih? Sebelum itu saya mau ada sedikit mengklarifikasi. Bung Akbar suka bilang-bilang Pak Sultan ini menyatakan fraksi Hanura ini kecil. Enggak lah, saya menghormati mereka, nggak pernah keluar dari mulut saya. Tadi nggak mau saya bicara banyak. Dilanjutkan ke poinnya Pak Sultan. Proporsional. Enggak lah, saya jangan dibentuk opini gitu. Jadi Anda paling pintar membentuk opini untuk salah menyalahkan kita. Tapi saya ralat kan, saya klarifikasi. Termasuk tadi ada opini seolah-olah pemerintahan sekarang ini bersalah. Pak Akbar, saya tidak salah itu di pengadilan. Dan kita sudah sepakat, proses politik sudah selesai, kita rekomendasikan sedang berjalan, jangan diganggu lagi. Kalau Pak Adi sama Pak Akbar dari dulu memang hak menyatakan pendapat, itu dalam tanda kutip ya, menjatuhkan presiden sebenarnya. Oh enggak. Ya, itu bagaimana hak menyatakan pendapat bisa diartikan? Nah, itu kan terakhir kan begitu nanti, kalau ada nanti larinya ke sana nanti itu. Itu karena itu fraksi Demokrat tidak setuju karena itu. Karena sedang berjalan proses ini, kalau tiba-tiba ada. Jadi Anda lebih setuju proses hukumnya selesai dulu baru proses politik? Itu di undang-undang di tata tertibnya begitu. Kalau tidak selesai diangkat itu betul, bukan sekarang ini jalan kita mencederai yang kita buat sendiri. Pak Adi Mas Hardi sudah itu tentang apa tadi dikatakan tadi pertanyaannya? Hengki-pengki. Itu terang beneran kita katakan.
tadi Pak Antasari itu kita setuju juga seperti yang dikatakan beliau, untuk kepentingan bangsa dan negara silakan kebijakan itu tidak ada, kalau tidak ada itu bisa dimengerti. Tapi dalam kebijakan itu ada yang bermain di sana, bongkar, tangkap, tuntut, itu kan sekarang sedang dilakukan. Masa KPK, Kejaksaan, kepolisian lagi bekerja, langsung kawan-kawan nggak sabar menunggunya, cari lagi Pak Sultan, macam-macam. Ini yang akhirnya mempolitisasi keadaan, bikin rakyat juga jenuh jadinya. Kita masih akan bahas soal itu, tapi sebelumnya kita lihat dulu pernyataan dari Ketua KPK Abraham Samad terkait testimoni Antasari Azhar berikut ini. Kasus Senturi masih dalam tahap penyelidikan. Tapi apakah pernyataan itu bisa dijadikan bahan gitu Pak untuk ekspos lagi atau memperbarui penyidikan? Saya belum disampaikan oleh tim Satgas Senturi. Jadi saya belum bisa mengetahui lebih jauh tentang keberadaan informasi yang tersebut. Terhadap pernyataan itu bagaimana Pak? Ya bisa dijadikan bahan masukan. Dan Pak SBY malam ini akan menanggapi masalah pernyataan itu bagaimana? Saya akan tunggu laporan Satgas untuk memberitahu apa saja yang sudah ditentukan. Ya, kita kembali lanjutkan. Mas Adi, berarti dengan pernyataan Abraham Samad tadi kita masih bisa berharap pintu penyidikan atau proses hukum ini masih bisa berjalan? Saya agak ragu ya di KPK karena ada masalah sendiri di dalam KPK terhadap masalah Senturi ini ya. Salah satu diantaranya kan Bambang Wijoyanto. Bambang Wijoyanto sebelumnya ini kan pengacara LPS. Sebetulnya dengan basis dia pengalaman jadi pengacara LPS, dia sudah tahu di mana kejahatan-kejahatan soal Senturi ini. Misalnya dia bisa buka itu. Nah tapi begini, yang Senturi ini kan harus dibongkar secara politik dan kemudian baru secara hukum. Ini penting karena GIB sendiri kan lahir atas kasus Senturi ini diinisiasi oleh tokoh-tokoh lintas agama, Profesor Din Samsudin, Jana Siwangun, Monsinyur dan lain-lain. Karena kami melihat bahwa Senturi ini kalau tidak dibongkar akan menimbulkan kerusakan moral secara sistemik, dan ini sudah terjadi sepanjang 3 tahun ini. Bagaimana menteri-menteri dengan leluasa korupsi, misalnya di tempat Andi Malarangin kantornya dipakai untuk ladang suap dan mereka merasa tidak bersalah. Kemudian sekarang ini ada 4 menteri yang kasusnya ada di KPK, ada bupati-bupati seenaknya korupsi, koruptor menjadi sangat profan. Ini akibat Senturi yang sudah membawa kerusakan moral secara sistemik. Karena itu kami ingin agar ini segera dibuka secara politik. Nah kalau secara politik sudah jelas, kemudian secara hukum baru bisa ketahuan. Nah sekarang ini kan sangat mustahil lah KPK sudah 3 tahun sudah memeriksa lebih dari 150 orang, padahal ada hakim pengacara kita, ahli hukum kita yang sangat terkenal, Pak Adi Andoyo, sudah mengatakan saya memeriksa 6 orang aja sudah bisa membuat. Jadi ini jalan buntu di KPK begitu? Di KPK sepanjang tidak ada perubahan di dalam pola penyidiknya. Jadi saya bilang KPK harus mengganti penyidik Senturi seluruh 100%, baru akan bisa kebuka. Kalau tidak bisa. Kalau tidak akan tertutup. Apalagi di situ kan ada Busra Muqaddas yang merasa berhutang budi kepada Demokrat. Ini saya berkatakan begitu, sehingga kemudian ada Eri Riana yang salah satu pimpinan KPK. Dan saya kira proses inilah. Nah, oleh sebab itu Abraham Samad juga nggak bisa main lepas tangan, nanti akan. Itu. Saya mau klarifikasi. Sekaligus closing statement ya, silakan. Ya begini, Pak Adi, Anda itu terlalu cepat mengatakan seolah-olah Bank Senturi itu membuat sistemik demikian. Anda nggak bicara BLBI. Itu lebih besar lagi. Itu apa yang hasil dari itu? Jangan menjustifikasi Anda nggak ngerti. Dan BLBI kan tidak terbuka. Ini kan tidak. Dan BLBI sendiri kan menimbulkan dampak sistemik yang luar biasa. Anda ini yang saya lihat, kalau saya lihat itu sudah a priori susah kita menjelaskannya. Sudahlah itu urusan Anda. Tapi saya menjelaskan sama halayak ramai. Tidak ada hal yang demikian seolah-olah dengan adanya Senturi ini, padahal kita suruh bongkar sekarang semua. Apa yang kita disalahkan lagi? Kemudian Anda bilang Busra Muqaddas dengan Partai Demokrat, apa urusannya pula lagi nih? Ini Anda jangan sampai membuat berita-berita yang aneh-aneh lagi. Ini yang mau saya sampaikan. Kami dari Partai Demokrat selalu mengatakan bongkar seluas-luasnya, seterang-terangnya supaya tidak ada misteri. Kan begitu kan, Presiden juga minta itu. Jangan ditunggangi lagi. Gitu loh. Ini kita berbaik sangka lah Pak Adi. Jangan suka berburuk sangka. Kalau Anda selalu berburuk sangka, saya takut hasilnya ikut buruk. Siapa tahu hasilnya jadi baik. Insya Allah. Ini kita mengambil tema hari ini untuk dialog ini adalah Senturi drama tanpa akhir. Jadi saya akan tanya kepada semua narasumber, kapan berakhirnya dan bagaimana Pak Sultan? Kita tunggu aja apa yang KPK kepolisian penegak hukumnya sekarang lagi berjalan. Kita tunggu itu hasilnya bagaimana. Dan kami tim Was ini dibatasi sampai akhir tahun. Selesai itu aja. Pak Magdir, apapun yang terjadi.
Saya kira kalau saya sih terus terang saya berharap ini segera diselesaikan sebelum akhir tahun. Karena bagaimanapun juga ya, saya terus terang agak miris gitu loh ya. Bagaimana wakil presiden kita disandra oleh satu kasus ya seperti ini, dan hampir selalu setiap kita bicara tentang Senturi itu selalu diarahkan kepada wakil presiden. Itu minimal. Saya kira itu mesti segera diakhiri. Cukup sudah gitu loh ya. Cukup sudah. Drama serial ini episode terakhirnya kapan, Akbar? Kalau saya sih bisa dengan mudah mematahkan apa yang dikatakan Pak Sultan tadi. Demokrat membuka diri. Saya masih ingat Pak Sultan, Anda tidak mendukung saya ketika pada pansus saya meminta dihadirkan presiden di hadapan pansus. Relevansinya apa? Nah, dia orang ini. Itu dia kan. Itu Anda kan. ini seolah-olah ada Tapi tipu besar Anda itu. Tapi tidak apa-apa, sudah ya. Nah sekarang Semua menyatakan itu salah. Anda begitu tiba-tiba presiden. loh kenyataannya kan Kalau seandainya pernyataan Anda ini benar, didukung Anda, kena salah. Nyeleneh. salah bagi Pak Sultan ya, tapi tidak apa-apa, udah lah ya. Buktinya kan Nah, sekarang diterima. begini, Anda sudah. Pak akhirnya begini menurut Semuanya saya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa hukum penyelesaian masalah hukum kita selesaikan oleh lembaganya, tapi DPR. Saya tetap akan menagih penyelesaian melalui politik yang memang punya standing penyelesaian hukum tata negara. Itu utang saya kepada konstituen saya, pada konstitusi yang memberikan mandat pada saya. Silakan. Kami Gerakan Indonesia Bersih akan membawa kasus Senturi ini pada yang awalnya itu di Mabes Polri. Kita akan bawa ke sana sehingga ada kompetisi antara KPK dengan Mabes Polri dalam ini. Kita lihat mana yang lebih cepat. Itu bagus malah. Jadi kita sepakat harus mengakhiri drama ini cepat-cepat. Kalau itu, jadi di ranah hukum kan. Baik, terima kasih pada Pak Sultan, Pak Magdir, juga kepada Pak Akbar dan Pak Adi Masardi. Dan pemirsa, itulah akhir dari dialog ini dan juga akhir dari Headline News pukul 18. Headline News berikutnya kami hadirkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Metro hari ini berlanjut sesaat lagi bersama Indra Maulana. Iya. Mantap.